Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah pengantar statistik sosial. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai modul 2, yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dikelompokkan menjadi penyajian data kualitatif dan data kuantitatif. Pembagian ini didasarkan pada penentuan dari skala variabel yang telah dipelajari pada modul 1. Terdapat 4 macam skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data kualitatif merupakan data yang sifatnya hanya menggolongkan saja, atau dengan kata lain, data yang ada hanya dapat digunakan untuk membedakan saja antara data yang satu dengan data yang lainnya. Karena data kualitatif memperlihatkan karakteristik dari suatu objek penelitian, oleh karena itu data kualitatif tidak menampilkan kategori dalam bentuk angka. Penyajian data untuk data kualitatif juga ada dua, yaitu tabel dan diagram. Tabel yang digunakan untuk data kualitatif disebut dengan tabel distribusi frekuensi kualitatif. Ciri dari tabel untuk data kualitatif ini diperlihatkan pada pembagian kelas yang didasarkan oleh kategori-kategori tertentu. Yang kedua adalah bentuk diagram. Diagram yang digunakan ada dua macam, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Pada diagram batang, hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat diagram batang adalah penempatan batang harus terpisah antara satu batang dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena skala yang digunakan adalah skala nominal dan ordinal yang bisa juga kita kelompokkan ke dalam variabel diskret. Kategori untuk variabel diskret merupakan bentuk bilangan bulat sehingga dalam pembuatan batang juga harus terpisah. Kemudian beralih penyajian dan interpretasi data menggunakan SPSS. Kalau kita perhatikan, tabel frekuensi yang ditampilkan dengan menggunakan program SPSS akan terlihat beberapa perbedaan seperti jumlah kolom yang ditampilkan. Ada kolom valid persen yang pada dasarnya sama dengan kolom persen, terutama dalam hal perhitungannya. Hanya saja dalam kolom persen, persentase dihitung dari keseluruhan responden yang ada, sedangkan dalam kolom valid persen sudah memperhitungkan missing value atau data yang dianggap hilang. Seperti halnya tabel frekuensi, kita juga bisa menyajikan berbagai grafik dengan menggunakan program SPSS, dan hasilnya bisa kita lihat, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Beralih ke data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang sifatnya tidak hanya menggolongkan saja, tetapi juga menunjukkan bobot perbedaan antara data satu dengan yang lainnya dan berbentuk angka. Karena data yang dihasilkan berbentuk angka, maka data tersebut harus dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka. Pengelompokan angka ini dinamakan dengan istilah kelas, sedangkan rentang antara satu angka dengan angka lainnya dinamakan dengan interval kelas. Proses inilah yang disebut dengan penyederhanaan data atau pengelompokan data. Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kaidah Stargess. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencari nilai pengamatan yang terkecil dan yang terbesar dari pengamatan, sehingga muncul rumus R sama dengan H minus L. Yang kedua, menentukan banyaknya kategori atau kelas yang akan dibuat. Dengan menggunakan kaidah Stargess, banyak kategori atau kelas yang ditentukan dengan menggunakan rumus. Ketiga adalah menentukan interval dari kategori atau kelas yang telah dibentuk. Interval kelas sangat dipengaruhi oleh banyaknya kelas dan penyebaran data yang akan disusun dalam distribusi frekuensi. Besar interval ini dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan R banding K atau sama dengan H minus L banding K. Langkah yang keempat merupakan langkah manakala kita membuat tabel distribusi frekuensi. Tahap-tahap pembuatan tabel tersebut adalah: pertama, menentukan batas kelas nyata dan semu. Yang kedua, menentukan nilai tengah kelas atau X1. Yang ketiga, menentukan frekuensi absolut atau FI, yaitu jumlah objek yang masuk dalam kelas yang bersangkutan dengan memasukkan data observasi yang ada. Dan yang keempat adalah menentukan frekuensi relatif.
Penyajian data kuantitatif juga ada dua, yaitu menggunakan tabel dan diagram. Tabel yang digunakan untuk data kuantitatif disebut dengan tabel distribusi frekuensi kuantitatif. Pembagian kelas pada tabel ini ditentukan oleh angka-angka yang didapat dalam pengumpulan data. Apabila angka yang muncul tidak terlalu bervariasi, maka tabel yang dibuat dapat berbentuk tunggal. Bentuk yang kedua adalah diagram. Diagram yang digunakan adalah diagram histogram. Diagram ini memiliki kesamaan dengan diagram batang. Dalam histogram, setiap batang harus saling menempel karena data yang digunakan bersifat kontinu. Dengan demikian, maka seluruh data yang ada harus masuk ke dalam kelas yang ada. Kedua adalah poligon frekuensi yang merupakan suatu grafik yang dihasilkan dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram. Titik tengah setiap kelas dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai terendah dan tertinggi masing-masing kelas, kemudian dibagi menjadi dua. Bentuk diagram selanjutnya adalah ogive. Ogive adalah suatu bentuk diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif. Pada ogive, sumbu horizontalnya tidak menggunakan titik tengah, tetapi menggunakan batas nyata kelas atau kategori. Sedangkan pada sumbu vertikalnya digunakan frekuensi kumulatif. Garis yang menghubungkan batas kelas nyata selalu bergerak naik atau turun, dan tidak mungkin naik turun. Titik awal dari garis ogive diwakili oleh batas kelas nyata bawah. Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif, perhatikan tabel 2.10. Frekuensi kumulatif bisa diartikan sebagai besaran yang menunjukkan jumlah objek yang termasuk kelas yang bersangkutan dan kelas-kelas sebelumnya. Untuk grafik yang keempat adalah grafik batang daun. Grafik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai distribusi dari gugus data dan nilai-nilai pengamatan aslinya. Diagram tersebut memuat semua data pengamatan yang ada dan hanya dapat digunakan pada data berskala rasio. Untuk menggambarkan batang dalam diagram ini ditulis bilangan-bilangan dan sebagai daunnya di sebelah kanan tulis bilangan sisa. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut ini terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk membuat diagram batang daun. Yang pertama, pilih bilangan yang akan menjadi batang. Yang kedua, urutkan batang dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, buat garis vertikal untuk memisahkan. Keempat, daun di sebelah kanan. Catat bilangan dari setiap pengamatan dan tandai jika sudah. Kemudian susun urutan bilangan yang merupakan daun dari batang dalam urutan yang menarik. Penyajian data hasil pengolahan dengan SPSS untuk data kuantitatif sama halnya dengan data kualitatif. Untuk itu Anda bisa melihat lagi contoh tabel frekuensi kualitatif. Untuk tampilan diagram hasil penyajian data dengan menggunakan program SPS terlihat dalam diagram-diagram berikut. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan salam mandiri mengukir prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.